Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah aku baru banget sampai di Cianjur dan aku dapat informasi dari salah satu follower sekaligus keluarga dari korban yang meminta tolong ke kita mengenai saudaranya yang sedang tertimpa musibah. Jadi Mas Agus ini sedang merintis usahanya, yaitu berjualan gas LPG. Ternyata Allah mengujinya dikarenakan pada saat sholat isya ada aroma bau gas yang sangat menyengat. Baru selang dicek, langsung gasnya itu meledak dan membakar habis tubuh dari Mas Agus hingga 85%. Gitu, jadi habis di bagian muka dan badan. Di bagian kaki yang 15%-nya nggak kena, 85% di bagian sini sampai bawah gitu guys. Jadi bener-bener kondisinya kasihan banget. Terus lukanya udah melepuh ke badannya. Dan buat kalian yang mau lihat foto dan videonya, ini guys videonya. Nah itu dia, jadi ini kita mau langsung penyerahan donasi. Jadi qadarullah, alhamdulillah kemarin aku udah open donasi selama 3 hari. Dan donasi yang terkumpul akan langsung kita serahkan karena ini sangat urgent sekali dan belum pernah mendapatkan bantuan dari relawan lainnya gitu. Jadi makanya saya langsung sempat-sempatkan datang ke sini untuk menemui Mas Agusnya, karena beliau bilang BPJS emang tercover, tetapi kebutuhan yang lainnya itu mereka tidak memiliki uang sama sekali. Jadi langsung aja guys, ikuti terus. Nah, oke guys, jadi aku udah di ruangan dan ini kondisi dari Mas Agus. Oh, jadi cuman di bagian sini aja nggak kena ya? Iya, punggungnya kena, cuman nggak terlalu banyak teh, nggak terlalu parah. Kemarin yang parah itu bagian muka. Muka sih, hidung juga nggak berbentuk kalau kemarin. Jadi rata karena pembengkakan itu. Ini tuh udah habis teh kulit ini, semua kesini jadi kumpul di telapak tangan. Awalnya tangan nggak bisa gini sama sekali. Ini tuh baru dibuka perban 3 hari yang lalu. Oke. Mas, boleh sedikit cerita nggak sih? Ini awal mulanya gimana Mas? Ini gini ya, kan saya punya usaha ya di Jakarta. Oh di Jakarta? Usaha gas di kecilan lah. Nah itu kan mungkin di satu tabung itu kayaknya sepertinya itu ada yang bocor. Cuman saya tuh gak ngeh bahwa itu bocor kan. Akhirnya kalau kita udah rapi-rapi, mungkin kayaknya itu gas juga udah rembus di dalam. Saya buka itu udang. Saya sambil megang rokok lah ya, mungkin ya itu kesalahan. Ya itulah awal dari semuanya gitu kan. Oh jadi nyamber dari rokok itu? Itu dari situ. Awal mulai dari rokok itu. Terus katanya masih sempat ke kamar mandi? Ya kamar mandi ya ngelungkupin apa akhirnya itu ya. Kok ya itu kamar mandi buka baju apa ya segala macam lah di kamar mandi. Aduh kau itu nggak bukan suatu kamar mandi sih, ini sempet
adalah harta benda gitu yang harus diambil gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ke dalam dulu untuk ngambil itu, keluar lagi. Emang rumahnya juga ikut kebakar? Habis deh temboknya. Ini ngomongnya emang agak sedikit beda-beda, jadi belum gimana ya, kesadarannya kayak sedikit menurun. Oh gitu. Iya, kemarin-kemarin sempat kayak orang kehilangan kesadaran teh, hanya menggigil, ditanya nggak bisa ngejawab. Jadi ini gimana ceritanya yang benar? Jadi ada bocor, cuman karyawannya tuh gak ada yang ngeh. Jadi di rumah itu dia sama karyawannya satu. Gudang kan tertutup ya teh kalau gas. Pas dibuka, gak tahu dia, gak tahu temennya megang rokok katanya. Akhirnya nyamber, dia masuk duluan. Akhirnya dia yang pertama kebakar. Kalau temennya cuma setengah badan, itu pun gak parah. Dia ke WC buat nyiram api yang ada. Bukan api sih, mungkin panas ya badannya. Iya, nyiram. Dia pingsan di toilet, dibawa sama warga ke rumah sakit Kebayoran. Rumahnya satu rumah? Enggak, apa cuma satu ruangan itu aja? Satu ruangan itu aja, temboknya jebol. Alhamdulillahnya jebolnya keluar teh, bukan ke dalam. Kalau ke dalam mungkin ngerembet ke rumah yang lain. Jadi alhamdulillahnya keluar, jadi masih nyelamatin orang lah gitu. Jadi cuma satu ruangan yang isi gas itu aja? Iya, gudang gasnya itu aja. Jadi Mas Agus sekarang ini yang dirasain apa Mas? Ya perih aja gitu. Perih di bagian yang Ya ini makin bekas-bekas terbakar aja. yang paling perih di bagian kaki ya? Ya betul, bagian kaki. Karena masih basah banget. Ya lukanya masih. Jadi kata dokter apa? Mbak, yang paling parah di bagian kaki ya kayaknya? Bagian tangan Oh, awalnya. tangan. Karena kulit tangan itu habis teh, tinggal daging merahnya aja. Ini sekarang alhamdulillah, karena dari awal ini kita udah minta dibuka ke pihak perawat. Cuman kan awalnya katanya bakteri. Kalau dibuka, kalau di rumah sih gak apa-apa. Cuman ini jadi si pasien udah gak kuat kalau harus pasang perban, buka perban. Akhirnya memutuskan untuk membuka perbannya. Dan hari ini baru bagian kakinya. Jadi untuk makannya tadi bilang udah susah ya? Ya sekarang makannya udah susah. Awalnya badannya agak ngisi teh. Sekarang udah habis badannya. Jadi makannya cuman buah yang banyak serat airnya itu. Udah berapa hari di sini? Di sini udah 2 minggu lebih. Oh udah 2 minggu Ya. lebih. Oke. Tapi kalau untuk bagian muka udah alhamdulillah udah membaik ya? Udah sih sejauh ini alhamdulillah. Syaraf-syarafnya juga katanya bagus. Cuman kita belum meriksa matanya. Jadi ini posisinya dia kebakar atau kena gasnya? Kayaknya Api? sih kena ledakan dari gasnya teh. Oh kena ledakan dari gasnya, jadi bukan api ya? Bukan kayaknya, soalnya bajunya juga kan kalau api pasti seluruh Habis, badannya teh. ya. Iya. Ini mah sepertinya tidak, soalnya dia lari ke toilet buat nyiram badannya, mungkin karena panas itu. Akhirnya dia pingsan di toilet. Ini Mbak sebagai Saya adiknya. adiknya, orang tuanya tadi bapak? Ya, kalau mamanya sudah meninggal sejak usia 2 tahun. Jadi tinggal bertiga sama bapak Iya, di rumah. Nah usahanya? kalau bapak hanya penjaga pomini di pinggir jalan. Kalau kakak aslinya itu tukang parkir. Kalau saya kan dia diasuh sama mama saya, jadi ikut kakak saya pas kecil, baru pindah ke bapaknya itu setelah dia besar. Karena bapaknya setelah mamanya nikah nggak pernah nikah lagi. Jadi ikut saya sama mama. Makanya udah kayak adik kakak sama saya, padahal kakaknya yang asli itu di parkiran di Jangari, Cianjur. Jadi ini kakak sambung ya? Iya. Ini jadi kakak sambungnya baru merintis usaha ya? Iya, sejak usia 21 tahun sih. Cuman awalnya belum ke gas. Di usaha roti dulu ikut-ikut orang. Cuman awal tahun ini ada yang mercayain buat usaha gas. Baru berjalan 2 bulan. Oh, baru berjalan 2 bulan tapi udah tertimpa musibah dan cobaan seperti ini ya. Tetap sabar ya. Iya.
karena percaya Allah nggak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan setiap umatnya gitu. Nah jadi ini alhamdulillah tercover BPJS. Awalnya sih enggak teh. Karena? BPJS itu aktif tanggal 23. Saya udah bingung, biaya udah membengkak sampai 17 juta. Saya cari donasi sana ke sini. Akhirnya alhamdulillah ada respon dari Bapak Bupati yang mengklaim semuanya jadi gratis untuk saat ini. Jadi diklaim BPJS. Oh, Setelah diklaim BPJS pasiennya malah dianjurkan untuk pulang. Katanya udah boleh dibawa pulang gitu. Oh gitu. Iya, Terus setelah diklaim BPJS. terus akhirnya? Ya mau gimana lagi kan, pihak sini udah nyuruh pulang. Mungkin hari Senin ngelihat kondisinya bisa enggaknya dibawa pulang, kita bawa pulang dulu. Kalau misalkan di rumah keadaannya tidak membaik, paling kita pindah rumah sakit. Kok gitu ya? Ya kalau pas umum sih enggak ada omongan buat pulang, malah ngomongnya udah aja di sini dirawat gitu. Lukanya bagus kan, kalau awal katanya harus operasi bedah plastik. Iya. Cuman setelah masuk ke sini katanya nggak usah, lukanya bagus. Sedangkan pasien kan mungkin pikirannya udah pengen sembuh ya. Kapan ke rumah sakit yang lebih bagus buat operasi? Sedangkan dari sini nggak ada ngasih rujukan. Tapi bisa minta. Katanya sih kondisinya udah bagus teh. Jadi nggak perlu untuk bedah plastik lagi. Melihat dari luka-lukanya. Nah, jadi ini rumah sakit yang kedua. Rumah sakit ketiga. Oh, ini rumah sakit yang ketiga. Yang Awal pertama. kejadian itu sama warga dilarikan ke Kebayoran Baru. Karena Kebayoran Baru nggak ada alat yang emang harus dipakai. Dilarikan ke Bintaro. Bintaro ada dokter spesialis bedah plastik. Cuman kan kita kendalanya dari biaya ya teh. Akhirnya memaksakan untuk pulang paksa. Karena si pasien yang ngelihat kondisinya, saya takut gimana ngelihat dari muka juga penuh cairan, membengkak. Akhirnya dilarikan ke sini. Awalnya IGD juga nggak mau nerima teh, katanya harus ke Hasan Sadikin, harus dioperasi plastik. Cuman kita jelasin kita terkendala biaya dan BPJS, akhirnya bisa dirawat di sini. Karena kondisinya sebelumnya itu parah banget ya. Parah banget. Ini tuh semua muka membengkak teh. Di bagian cairan. muka semua. Muka, leher. Oh, muka leher. Hitam gosong banget. Ya, Terus? tangan, kulitnya itu udah turun semua ke bawah. Kulit tangan tuh jadi ngegumpal di telapak tangan teh. Oh ya? Iya, kaki ngelupas semua. Ya Allah. Kan langsung dibuka pas datang ke sini ganti perban. Kita nggak tega mau ajak pulang ya teh. Kita ikhtiar di sini aja dulu. Kalau untuk biaya, Allah juga ngasih rezeki ya ke setiap manusia. Akhirnya kita maksain dulu di sini. Alhamdulillah ternyata banyak orang yang bantu. Alhamdulillah. Jadi relawan-relawan lain udah banyak yang bantu juga katanya. Ada sih sedikit-sedikit dari warga sekitar kampung, sama ada satu yayasan dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ya kemarin datang ke sini. Melihat kondisinya. Ya. Jadi ini yang nge-DM aku pertama kali Mbak ya? Iya, pakai akun dia. Oh. Soalnya kakaknya gimana ya, kurang ngerti. Jadi saya yang ngurusin di sini, yang bantu-bantu cari donasi. Ya karena emang karena keadaan ya. Iya. Mau gimana lagi? Karena emang benar-benar membutuhkan banget. Ini qadarullah ya. Ini saya lagi iseng baca-baca DM gitu. Saya kan sebenarnya tipe orang yang karena udah capek di jalan fisiknya, pagi, siang, sore, malam sampai subuh di jalan. Jadi kadang jarang menggunakan sosial media gitu. Paling Nadia, kalau nggak Ulfa. Nah itu tiba-tiba tengah malam aku baca bahwa akun tersebut ini meminta pertolongan karena luka bakar yang sangat memprihatinkan dan ditambah tidak memiliki dana sama sekali ya. Karena waktu itu BPJS belum aktif. Belum. Pihak keluarga sama sekali gak megang biaya Gak sepeser megang uang pun. seperak pun ya. Ya alhamdulillahnya dia punya tabungan. Sisa bayar dari rumah sakit sebelumnya ada beberapa juta ya. Habis dipakai keperluan di sini seperti Pampers juga kan kalau dewasa lumayan mahal ya teh.
isi 8 itu hampir 100.000. Dia sehari ganti 4-5. Makanya keluarga itu nggak kuat dari segi itu, segi biayanya sama konsumsi di sini. Makan dari rumah sakit nggak mau teh. Jadi hanya buah yang banyak serat airnya yang masuk. Yang penting sih ada konsumsi makan yang harus dicerna. Iya, makan sulit teh sekarang. Awal-awal sih ngelihat roti mau, cuman sekarang ini sering mengalami penurunan kesadaran, makanya susah teh. Ngomongnya juga udah sering ngaco katanya. Iya, kadang suka ngomong sendiri. Oh, itu dari apa kira-kira? Kayaknya sih dari traumanya katanya. Oh, dari traumanya. Oh ya Allah. Dia suka teriak-teriak sendiri, kadang ngaco. Sebelumnya nggak pernah? Enggak, cuman minggu terakhir ini. Suka saya diemin aja, soalnya saya bingung kan ya teh mau gimana juga. Anaknya teriak-teriak sendiri, ngomong kesana kemari, mungkin efek traumanya itu. Ini udah dicek organ dalamnya belum sama dokter? Udah, sejauh ini sih bagus, alhamdulillah. Enggak, kalau ini nggak kenapa-napa ya? Karena jauh dari jantung ya? Paru-paru enggak? Alhamdulillah bagus. Kalau di paru-paru sih ada sedikit yang keisep katanya. Cuman kemarin kan dimasukin infus, sekarang udah bagus, makanya infusnya juga dilepas. Selang pipis juga udah dilepas. Oke. Nah, aku boleh saran nggak? Nanti ini jangan pakai pet ini, ganti daun pisang aja. Oh iya. Daun pisang diminyakin ya Gia. Karena kita juga biasa nanganin orang yang kena luka bakar. Kalau ini nempel, kasihan dianya. Jadi nanti dicabut, itu kan banana kan? Iya. Jadi kulitnya ini nggak kering-kering. Kalau pakai daun pisang diminyakin, pakai kelapa gitu, minyak kelapa, kan nggak apa-apa. Gitu. Terus agak lembab juga baunya kan, jadinya menyengat gitu. Kalau pakai daun pisang enggak? Mungkin nanti di rumah saran teteh saya pakai untuk pakai daun pisang. Nggak perlu pakai underpad kayak gini. Iya. Gitu. Karena kita kan udah biasa ketemu sama orang-orang yang luka bakar kan guys. Bahkan yang waktu itu 90%, inget gak yang disiram air keras? Nah itu dia pakai daun pisang dan dilapisi sama minyak. Karena kenapa? Karena kalau pakai underpad kayak gini, kulitnya itu akan nyangkut dan gak akan kering-kering gitu. Jadi sampai kapan? Terus maaf ya, ini aku jelaskan di bagian kakinya itu ya, itu kulitnya udah mulai mau copot. Iya, mau copot, jadi nganga gitu. Ini dalam banget sih, kalau aku melihatnya di bagian kaki paling dalam, apalagi di bagian paha ya. Paha itu terlalu dalam lukanya. Mungkin nggak nyampe hitungan detik tapi menit ya. Pada saat musibah itu terjadi ya. Iya. Langsung lari dia, mungkin kaget. Lari ke toilet. Gak tahu ke toilet dulu, keluar dulu, katanya ada barang yang ketinggalan. Mungkin karena dia gak kuat badan panas, akhirnya dia lari ke toilet, nyiram badan, pingsan di toilet. Sempat keluar dia itu dari rumah itu pas kejadian itu. Cuman ada barangnya yang harus diambil sama dia. Oh, barang apa? Uang tabungannya. Oh, uang tabungannya. Ya, karena anaknya bukan tipe orang yang gimana ya teh, jadi nggak mau nyusahin orang tua. Dia sama sekali gak pernah minta uang selama di sana. Berusaha sendiri anaknya. Makanya ketika ingat uang, mungkin dia ingat biaya rumah sakit, akhirnya dia maksain masuk. Ternyata nginjek, gak tahu nginjek apa sih. Soalnya habis kulit kaki juga teh. Oh, ini nginjek apa? Nginjek api kayaknya. Karena kalau nggak nginjek api, itu kulit kaki yang bawah itu kan nggak mungkin habis ya teh. Iya betul, itu habis sih kulit bawahnya. Itu dalam banget loh guys. Jadi kan kalau bagian muka kan itu sedikit ya, itu kan tipis ya maksud aku ya, tipis. Tapi kalau yang bagian kaki itu benar-benar dalam banget. Jadi kayak udah apa ya sebutannya, luka dalam lah. Aku nggak bisa jelasinnya, takutnya nanti salah menjelaskan. Tapi yang jelas itu luka dalam. Itu bernanah keluar cairan juga ya? Awalnya hijau, pas pakai perban.
hari ini baru dibersihkan teh, jadi tidak terlihat nanah. Oh. Awalnya hijau ini Tapi tuh itu cairan biasa berarti ya? dipakein minyak kelapa. Oh, di minyak Ya soalnya anaknya perih katanya. Jadi bapak papa nggak nikah lagi? Enggak, setelah almarhum mama meninggal nggak nikah lagi sampai sekarang. Makanya waktu kecil ikut mama saya sama nenek saya. Mamanya itu adik kakak sama mama saya. Oh, oke paham. Ya jadi udah kayak kakak saya sendiri padahal beda mama. Iya, beda mama. Mas Agus, cepat sembuh ya. Makasih. Tetap semangat, percaya Allah tuh nggak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan umatnya. Sehat-sehat, cepat pulih biar cepat pulang dari rumah sakit. Ini alhamdulillah sih udah kering ya Mas ya lukanya. Ya, lumayan sih. Cuma tinggal di bagian paha. Bagian kepala sakit atau gimana? Perih aja ya? Enggak. Perih aja. Cuma di bagian kaki sama tangan. Oh, kaki sama tangan perih. Perih banget kan. Perih banget. Oke. Biasanya suka ada obat Cina untuk lukanya cepat kering. Saya nggak tahu teh. Nanti. Dari sini sama sekali nggak dikasih obat, cuma dikasih ini. Oh, nggak dikasih obat? Nggak dikasih Pada salep. rasa sakit? Kemarin sih pasti infus dimasukin infusan. Pada rasa sakitnya? Iya, setiap malam aja. Ini susah tidur teh, sampai 3-4 hari dia kuat nggak tidur siang Karena malam. sakitnya kan? Iya, Terus nggak dikasih apa-apa lagi? nggak. Saya minta obat tidur aja nggak bisa, katanya soalnya udah ada di obat anti nyeri itu. Terus ini kan nggak diinfus juga kan? Karena kan mau Baru diinfus dilepas. gimana? Oh, baru dilepas. Diinfus di mana? Di bagian tangan, awalnya 2. Minggu kemarin dilepas 1. Cuman terakhir kemarin dilepas. Katanya kondisi di dalam tubuhnya bagus dan disaranin buat pulang aja, soalnya kalau terlalu lama di rumah sakit, udara rumah sakit gak bagus katanya gitu. Katanya. Ya udahlah ya. Kita di sini saya pribadi atas nama Pratiwi Novianti yang pertama mengucapkan terima kasih banyak untuk para orang baik yang sudah berdonasi membantu Mas Agus melalui saya Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Sekali lagi saya di sini hanya perantara kalian. Ketika kalian berdonasi sekian, saya akan menyampaikannya sekian. Jadi nanti di akhir video akan kita cantumkan nama-nama dan nominal yang sudah mentransfer ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan semoga nanti uangnya bisa dipergunakan untuk kebutuhannya dan bisa bermanfaat untuk Mas Agus dan keluarganya ya. Oke. Nah, ini donasi siapa yang mau pegang? Mbak ya, kan tangannya nggak bisa. Oke, ini donasi sebesar 7 juta rupiah. Semoga bisa bermanfaat untuk Mas Agus dan keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari di sini ya. Saya terima kasih banyak buat Teh Novi, semoga Teh Novi sehat selalu. Amin. Dilipat gandakan apa yang dikasih ke Agus. Amin. Sukses selalu. Teh. Amin. Jadi sekali lagi kan suka banyak nih setelah video ini tayang di YouTube suka nanya, Teh Novi gimana, saya boleh nggak transfer lagi? Guys, jadi di sini saya datang ke Cianjur tanggal 26 Agustus 2022. Nanti video ini tayang misalnya 2 atau 3 hari dan kalian masih ingin berdonasi untuk Mas Agus, aku sampai merinding nih. Boleh banget, silakan. Aku akan menyampaikan amanah baik kalian, berapapun nominalnya akan aku sampaikan. Apabila saya nggak bisa datang ke sini, saya akan menghubungi pihak keluarga untuk mentransferkan sisa uang dari donasi, gitu. Jadi kita sistemnya nggak putus. Jadi kalau kalian masih mempunyai amanah ke kita, berapapun nominalnya akan kita sampaikan. Jadi sekali lagi aku ucapin terima kasih juga yang udah percaya selama ini dan bantu baca Al-Fatihah yang nonton tayangan ini untuk Mas Agus bisa cepat pulih, karena aku percaya dari penonton aku misalnya taruhlah berapa puluh ribu viewers, insya Allah salah satunya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Saya pamit dulu karena saya harus membantu ibu dan anak. Siapa namanya aku lupa. Saya anaknya Anissa. Oh, Anissa ya, adik Anissa.
yang korban kebakaran juga gitu. Kebakaran gas juga. Kebakaran gas juga, iya betul, sama di Cianjur juga guys. Jadi katanya kemarin masih di rumah sakit tapi sekarang udah pulang. Jadi sekarang kita harus ke rumahnya dan menyerahkan donasi juga gitu. Qadarullah ini sama-sama di Cianjur dan kita mau menyampaikan amanah sesegera mungkin dikarenakan saya kepikiran dan beban uangnya takut mau dipakai untuk sama keluarga atau butuh uang dan lain-lain, makanya kita sesegera mungkin untuk menyerahkan donasinya gitu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.